Jumpa lagi dengan Mimin Oyen Gege. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiuyan part 32. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Saya hanya berpikir bahwa sejak Anda telah jatuh dan tidak akan berpartisipasi di dunia ini. Karena Anda adalah mantan permaisuri. Dan yang sekarang bukanlah era milik Anda lagi. Jadi mundurlah. Mengapa Anda memaksanya untuk tinggal di sungai yang panjang ini? Waktu ini bukanlah milikmu lagi. Suho jelas tidak terkejut oleh permaisuri saat ini. Dan suaranya keluar perlahan lagi. Ya, saya pikir apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Tetapi, mengapa Anda berpikir bahwa setelah saya jatuh, Anda dapat bangkit kembali dan mengambil roh dunia dari saya? Saya tidak berpikir Anda harus dapat mengambilnya sekarang. Sang ratu juga menjawab dengan lembut. Meskipun dapat dilihat bahwa Suho sebenarnya sengaja menunda waktu saat ini, tetapi permaisuri tampaknya tidak terburu-buru menghadapinya. Permaisuri tampaknya yang mengulur waktu, tapi bukannya menunggu bala bantuan tiba, akan tetapi dia mengulur waktu untuk budidaya Xiuyan. Belum tentu, Suho menjawab dengan percaya diri. Apakah kamu tidak memikirkan mengapa mereka datang ke dunia nyata Xuanyin? Permaisuri berkata dengan lembut. Dan Suho juga menoleh sesuai dengan apa yang dikatakan permaisuri saat ini. Dan sisinya adalah kedua raksasa besar, kecanduan Dewa Taisu. Mata Suho suram saat mendengar kata itu. Dan dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan Taisu. Lagi pula, menurutnya kekuatan Taisu di dunia nyata Xuanyin tidak akan menimbulkan ancaman nyata baginya. Setidaknya untuk saat ini, tidak menyebabkan mereka bermusuhan dengan Istana Dewa Berburu untuk sementara waktu. Tapi Suho benar-benar merasakan kekuatan Taisu setelah kontak singkat dengan pemimpin Taisu ini. Dan itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jadi ketika menghadapi pertanyaan ratu, Suho ragu-ragu saat ini. Suho memandang permaisuri, dan pada saat ini dia benar-benar ragu-ragu. Kemudian memandang Taisu di sampingnya. Seolah-olah mereka lebih mirip nelayan di tambak karang yang berjuang untuk keuntungan nelayan. Tapi Suho tidak tahu tentang rencana Taisu saat ini. Dan dia juga tidak tahu bahwa tujuan sebenarnya Taisu adalah untuk menyerang Senshi. Karena dunia nyata Xuanyin sebagai subdunia Senshi, Taisu pasti akan menempati dunia nyata Xuanyin setelah menyerang Senshi. Bagaimanapun, sumber daya yang terkandung di dalam subdunia tidak dapat diremehkan. Akan tetapi Suho saat ini mungkin tidak mempercayai kata-kata permaisuri. Dan Xiuyan yang terlihat persis seperti dia membuatnya merasa sangat aneh. Dan Suho tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi semua yang dia lakukan sekarang adalah melindungi diri sendiri agar Istana Dewa Berburu bisa bertahan. Jika Anda mengubah sudut dan posisi, tidak akan pernah ada keadilan atau kejahatan. Namun, ini adalah medan perang. Dan jika seseorang hidup, seseorang harus mati. Jadi, nasib Suho dan Xiuyan telah ditentukan. Istana Dewa Berburu sekarang telah berkembang menjadi kekuatan terkuat di dunia nyata Xuanyin saat ini. Dan ada pertempuran yang menentukan di antara kalian. Aku tidak ingin menyembunyikan ini darimu. Tapi, kenapa aku bisa campur tangan dalam pertempuran ini? Karena itu tergantung pada bagaimana pilihan yang kamu buat hari ini. Ketika Suho terdiam, suara permaisuri keluar perlahan lagi. Dan mata Suho juga beralih ke Taisu saat ini. Dia adalah orang yang cerdas. Jika tujuan Taisu adalah untuk menyerang dunia nyata Xuanyin, seperti yang dikatakan permaisuri,
maka istana Dewa Berburu mereka pasti akan menjadi musuh pertama Taisu untuk dihancurkan. Karena dalam perang seperti itu, tidak ada yang namanya teman, dan yang ada hanya kepentingan. Bagaimanapun, semua orang ingin bertahan hidup. Terlalu banyak sumber daya adalah harga yang mahal untuk mempertahankannya, dan invasi adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tetapi jika permaisuri benar-benar telah jatuh, apakah Taisu akan melancarkan serangan kepada istana Dewa Berburu? Ketika Suho memikirkan pertanyaan ini, dia mengerti dan jawabannya sudah jelas. Istana Dewa Berburu adalah kekuatan paling kuat di dunia nyata Xuanyin, dan itu juga akan menjadi ancaman terbesar bagi Taisu. Jika ancaman seperti itu memiliki kesempatan untuk diberantas, tidak mungkin bagi Taisu untuk menertawakannya. Mereka hanya akan mengangkat pisau daging di tangan mereka dan membantai setiap keberadaan yang mengancam mereka. Ini adalah hukum hutan dan ini juga hukum alam semesta. Karena kelangsungan hidup akan selalu menjadi faktor utama. Kamu dapat bergandengan tangan denganku hari ini untuk menghancurkan Taisu. Dan aku berjanji, nasibmu juga terserah kamu untuk memilihnya. Suara permaisuri bergema di hutan belantara abadi yang kacau ini. Seperti suara ilahi, tak terbendung. Dan dua avatar Suho mengangkat kepala mereka dan menatap permaisuri saat ini. Dan dia telah membuat keputusan di dalam hatinya. Ada satu hal yang perlu Anda perjelas. Bergabung dengan kekuatan tidak membutuhkan Anda. Saya hanya memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Ini adalah satu-satunya rasa hormat yang saya miliki untuk generasi muda. Begitu permaisuri mengucapkan kata-kata ini, dia pasti memukulnya dengan pukulan berat di dada Suho. Dan pada saat ini, dia merasakan getaran jiwanya, dan dia tiba-tiba terbangun. Suho membuka dan menutup matanya. Dan saat dia menutup matanya dan membukanya lagi, matanya sudah penuh tekad. Suho tidak jahat, tetapi pendiriannya berbeda. Karena pada saat ini, dia mengerti di mana dia berada. Dia milik dunia nyata Xuanyin. Dan dia mempunyai hak untuk membela dunia nyata Xuanyin ketika menghadapi invasi musuh asing. Karena udara di dunia ini diberikan oleh dunia nyata Xuanyin. Semua pasukan istana Dewa Perburuan dengarkan perintahnya. Dan semua dari generasiku sekarang menunggu perintah permaisuri. Dan tujuannya untuk menghancurkan Taisu. Suho tiba-tiba berbalik. Sehingga sosok 701 di atas Taisu Senyi yang belum merespon. Tiba-tiba sosok 701 terbangun saat mendengar perintah Suho yang menggelegar di kehampaan. Sial, kita punya rencana. Sosok 701 menggerutu diam-diam dan menginjak telapak kakinya. Segera membiarkan Taisu Senyi memulai pertahanan dan bersiap untuk keluar dari sini. Kalian telah datang dan tidak mungkin untuk pergi. Suara itu seperti lonceng perak permaisuri bergema. Dan itu seperti sabit dewa kematian yang di tangan Xiao Yueli. Begitu permaisuri mengangkat tangannya, telapak tangannya yang putih menekan kehampaan. Yang membuat tubuh besar dan tak tertandingi dari dua Taisu Senyi bergetar. Dan dua tekanan yang sangat kuat langsung menyelimuti mereka. Dan setiap gerakan yang dilakukannya pada saat ini berhenti tiba-tiba dan kemudian menabrak kekacauan di bawah. Duar! Suara keras pecah dan permaisuri mengalihkan pandangannya ke Suho. Suho juga mengerti bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mengambil tindakan saat ini.
Dan Suho mengangkat tangannya. Dan pasukan ratusan ribu itu seperti binatang buas. Saat lengannya jatuh, itu adalah raungan yang kuat ke arah dua dewa Taisu. Serang! Tentu saja, itu juga termasuk ratusan binatang buas yang menyerang. Semuanya dicabut dengan cara yang benar-benar menghancurkan. Bahkan jika ada dua dewa Taisu, mereka hanya ada 20 pembangkit tenaga Taisu yang telah datang. Bahkan jika kekuatan mereka diberkati oleh dewa Taisu, mereka bisa sangat kuat. Bahkan sebanding dengan pembangkit tenaga abadi dari langkah ke-8. Tetapi, dalam menghadapi jumlah pasukan yang mutlak, kekuatannya akan selalu habis. Namun, pertempuran tidak berakhir secepat yang dibayangkan saat ini. Taisu Senyi memiliki lapisan perlindungan energi emas di sekelilingnya, dan semua sisik yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya terbang berubah menjadi cakar yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian bersiul. Reklamasi eksotis lahan sayuran tengkorak. Meskipun gurita ini tidak kuat dalam pertempuran, selama benda ini mau, itu akan langsung meledak dan tidak mungkin untuk menahan waktu penghancuran diri. Boom! Boom! Penghancuran di Basuo juga langsung memicu teriakan melengking saat ini.